pemirsa, saya penasaran banget nih mau nyobain nasi ulam kuno asli Betawi nih, Po ya. Asli pakai sop, asli. Oh. Jadi sambil kita nyobain makanan kuno asli Betawi, sambil ngobrol juga nih sama Babe Margani dari Jakarta Akademi Jakarta, Po. Iya, orang pintar semua tuh. Mantap. Top. Be, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be. Wah, enak tuh tempat tuh. Jadi ini saya lagi nyobain nasi ulam kuno nih, Be. Ini emang kuno nih, bener nih, nasi ulam. Jangan bilang kuno apa. Memang dari zaman dulu udah ada, tapi sekarang masih tetap up to date, masih tetap enak. Nah, tapi pertanyaan saya, emang saya sering denger nih, Be, nasi ulam tapi udah jarang yang jual, udah langka. Baru numben nih, nyobain. Baru tumben. Be, sebentar, Be, saya cobain dulu nih, sesuap nih. Hepo ya. Makan deh, makan. Emang jam makan. Jam makan. Enak kan, ada gurihnya. Enak, Be. Itu makanan orang Betawi emang tuh. Jadi gimana, Be? Ini emang makanan asli Betawi nih. Iya. Jadi pertama boleh nyomong nggak dikit nih? Boleh dong. Ya. Ente nggak salah nih ngajak Ane bicara soal makanan. Kenapa? Ane tinggi badan Ane 180. Berat Ane hampir 90. Nggak kurang makan ya, Be? Artinya kita nggak kekurangan gizi. Jadi dari kecil gizi cukup. Insya Allah orang-orang Betawi gizi cukup. Ini kayak ente juga kelihatan seger bugar gitu kan. Tuh pok pipi juga tuh. Wah elah, masih anu aja kalau kata orang Betawi si boto aja deh. Be, saya mau tanya nih, Be. Ini nasi ulam sejarahnya gimana nih? Zaman dulu itu dipakai buat ada acara apa atau makanan sehari-hari, Be? Oke. Ini sebelum kita ke nasi ulam, Ane bicara dulu dikit ya tentang kuliner Betawi ya. Iya dong. Jadi kan yang namanya kuliner tuh bagian dari budaya, ya. Nah, budaya Betawi memang dipengaruhi oleh banyak budaya karena sejak dulu yang namanya Jakarta atau Batavia sejak tahun 1500-an udah tempat orang ngumpul, melting pot jadi. Ada yang dari Belanda, dari Portugis, dari luar negeri deh, termasuk juga dari seluruh Nusantara. Jadi ini pasti akan terjadi proses akulturasi, tetapi tetap dengan basic jati diri orang Betawi sendiri yang ada di situ. Artinya ada proses di mana makanan Betawi juga mengalami akulturasi, makin lama makin bagus, makin lama makin enak dari awal gitu. Jadi kita lihat kan bangsa-bangsa yang mempengaruhi budaya Betawi itu kayak Arab, Portugis, Cina gitu kan, Belanda gitu. Sementara Melayu juga baru datang tuh. Makanan juga akan terpengaruh tuh. Kita bisa kasih apa? Iya, kenapa? Ini kalau nasi ulam akulturasinya sama bangsa apa nih, Be? Kelihatannya sama Melayu nih. Ada nasi ulam, ada nasi uduk, ya. Orang Melayu bilang nasi lemak. Terus sejenis dengan itu kalau dari Arab tuh ada nasi biryani, ada nasi melandi gitu kan. Dan ini memang seringnya dipakai nasi ulam tuh kalau kita kenduri atau selamatan gitu kan. Artinya ada keterkaitan dengan agama gitu. Dan memang pengaruh Arab sama Melayu itu cukup gede karena basic agamanya sama gitu kan. Cukup besar dia. Jadi makanan Betawi memang kompleks, komplit, ya. Nah, kalau kita bisa cerita nih makanan Betawi, ya, itu supaya enak berdasarkan momen deh. Ada makanan sehari-hari, ada makanan pada saat bulan Ramadan, ada makanan pada saat Lebaran, ada makanan saat ngebesan, ada juga saat kenduri. Itu macam-macam itu. Misalnya kalau sehari-hari ya kita kenal lah nasi uduk gitu kan, kuenya juga kita kenal lah. Tapi kalau mau Ramadan kita kenal lah buka puasa sama kolak yang manis-manis sama kue gitu kan. Jadi memang bervariasi menurut momennya. Nah, waktu Lebaran lain lagi.
waktu lebaran ada yang namanya ketupat sambal godok. Waduh, ini kalau kita makan sampai keringetan ya. Makin dipanasin, semakin dipanasin semakin meresep ke bumbu. Ya. Ada lagi semur. Nah ini memang dulu tuh orang Betawi di pinggiran kayaknya makan daging, semur dagingnya setahun sekali gitu. Jadi yang lain-lain dia makan semur yang lain gitu. Jadi waktu lebaran itu beda lagi itu jenis makanannya itu. Jadi ada kue-kuenya, ada dodol, ada nastar, ada kacang bawang, macam-macam dah. Kalau sehari-hari kan ada dongkal, ada kue rangi, ada kue pancong, ada kue putu, ada kue putu mayang, ada serabi. Nah yang bawaan Cina ada juga tuh asinan gitu kan. Jadi macam-macam. Pada saat lebaran ada tape uli. Itu di Betawi juga, waduh, kalau udah kena tape uli yang manis, kagak mau berhenti kita makannya. Ya. Nah nih Poe, Babe, itu kan banyak banget tuh Be, kuliner asli Jakarta tuh Be. Sampai sekarang Babe masih bisa nggak tuh nemuin yang dodol, dongkal, sayur, ketupat lebaran masih ada? Ada. Banyak. Kayak ini nih dekat rumah saya di daerah Bintaro, ada orang jualan kue dongkal. Dia keluarnya jam 11. Jam 2 udah habis, orang berebut pada doyan. Ya, kue rangi, kue pancong kalau ente datang ke Majestic tuh pasar Majestic masih ada itu. Ya. Kue putu tuh dulu disebutnya kereta api keliling kampung. Kalau dia liwat tuh tukang kue putu. Kalau dia liwat tuh tukang kue putu bunyi itu kayak suling gitu karena dia pakai penguapan yang terus dikasih alat buat supaya bunyi. Jadi kang kue putu nggak usah berteriak-teriak kalau tahu nih kue putu nih gitu kan. Jadi banyak banget makanan Betawi, deh. Kalau Lebaran kita lihat ada kembang goyang. Kembang goyang tuh khas Betawi. Ada kue bawang, ada nastar, banyak. Makanya kalau soal makanan, alhamdulillah barokah orang Betawi. Masya Allah. Ya. Be, mau nanya nih Be, sebentaran mau nanya. Jadi kan itu kan makanan Betawi tuh banyak banget tuh Be ya. Kan sekarang zaman udah semakin modern. Cara melestarikan makanan-makanan tersebut tuh gimana Be? Biar tetap ada gitu. Kalau misalnya kita yang orang Betawi ini, kayaknya gimana ya kalau kita makan di beda-beda. Memang sekali-kali sih kadang-kadang anak-anak tuh minta mau makan makanan yang gaya-gaya Jepang kayak gitu. Tapi sekali-kali kita balikin lagi. Akhirnya sampai dia ngomong, enak juga nih makanan Betawi katanya. Lama-lama yang lain jadi bosen gitu. Salah satu ciri khas makanan Betawi, rasanya tuh, waduh, berani sama bumbu. Hah? Berani sama bumbu. Oh, berani sama bumbu. Kirain berani sama orang tua. Main sayur asap Betawi. Beda sama sayur asap yang lain. Ente cobain semurnya orang Betawi. Yang kadang-kadang sampai hitam-hitam tuh, semur daging, semur jengkol. Itu rasanya bukan cuma manis, ada anget-angetnya. Dia pakai kayu manis, pakai serai dan macam-macam, pakai jahe gitu. Wah, itu yang kagak bisa kita lupain. Itu yang mesti kita cari terus. Nah, kita karena keluarga makan itu, otomatis anak-anak kita juga makan itu gitu kan. Akhirnya dia nyari juga tuh makanan Betawi. Belum lagi kalau ikan apa tuh, ikan kembung di pesmol. Wah, elah, pakai kuning-kuning gitu. Bukan main tuh. Makanya soal makan orang Betawi barokah dah. Ya. Nah, tadi kan saya bilang ada momen tuh. Ada momen sehari-hari punya ciri khas. Momen Ramadan punya ciri khas. Momen Lebaran punya ciri khas makanan yang muncul. Ada satu lagi, momen ngebesan. Ngebesan ada tahu ya? Ngebesan. Nah, momen ngebesan tuh. Ada tradisi kalau orang laki yang datang, rombongan orang laki yang dia bawa bahan-bahan mentah. Bahan-bahan mentah kayak sayur, pokoknya yang mentah-mentah deh. Sampai di rumah calon perempuan, di situ dibalikin bahan-bahan yang udah mateng. Salah satunya sayur besan. Nah, ini memang udah langka nih sayur besan nih. Tapi di daerah Parung masih ada yang jual tuh. Sayur besan itu karena mungkin bahannya rada susah dicari.
Bahannya rada susah karena dia pakai apa tuh sayur terubuk, yang dibilang sayur terubuk itu. Terubuk. Jadi rada susah tuh emang. Kayak tebu. Tapi ada itu memang satu pengganti. tradisi. Balik kita selama di rumah orang tuh kita dikasih makanan sayur besan, terus pulang dibekelin sayur besan, ya. Belum lagi kalau kita ke Jakarta Timur, daerah timur tuh ada yang namanya gabus pucung. Gabus pucung. Waduh, gabus pucung juga kalau makan kita berkeringet dah, ya. Jadi dia pakai keluak tuh hitam Keluak gitu. jadi hitam. Wah, rasanya bukan main tuh. Nah, cuman ini memang rada susah dipertahankan karena nyari ikan gabusnya makin lama makin susah. Ikan gabus kan bisa dibudidaya tuh, ya. Kalau ikan yang lain sih gampang. Tapi aneh lihat tuh di daerah selatan ada tuh yang bisa membudidaya ikan gabus tuh. Dia bisa hasilkan gabus yang gede-gede. Karena ini masak sayur pucung ini kalau pakai gabus beda sama dengan pakai pakai ikan yang lain. Jadi banyak bener lah makanan Betawi kalau kita mau sebutin lah. Tapi kalau kita bagi-bagi, ada yang sehari-hari, ada yang makanan Betawi yang khas pada saat Ramadan, ada yang pada saat Lebaran, baik kue-kue maupun makanan beratnya. Ada yang pada saat kita ngebesan, ada yang pada saat ngawinin. Itu bisa kita daftar tuh. Babe Margani, berarti saking banyaknya makanan asli Betawi, kuliner asli Betawi, di setiap momen-momen tuh ada khususnya tuh ya, kayak tadi sayur besan, terus bulan Ramadan gitu sayur gitu ya. Makasih ya Be, penjelasannya makasih banyak. Semoga makanan Betawi jangan sampai punah ya Be. Insya Allah. Nikmati. Iya. Ya, sekalian nanti kalau ente mampir di daerah Joglo, sayur asemnya cobain. Wah, enak deh tuh. Sayur asem sama bakwan udang. Dekat rumah Babe. Ya, daerah Ciledug juga. Sekarang udah mulai banyak nih dibudidaya dipromosikan. Ya insya Allah. Be. Insya Allah. Gampang, ntar insya Allah saya main ke sana. Ajak dong. Iya. Be pamit dulu ya Be. Mbak Pipi, terima kasih. Sehat-sehat ya Mbak Pipi ya. Amin. Ya, kalau ngeliat dia anak kita udah gak kedip dah. Sama. Ya Be, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, ini nasi ulamnya aja enak. Pok, tapi Pok yang bikin saya penasaran. Tadi kan Babe ngomong tuh sayur besan. Itu apaan, Pok? Oh, ada sayur besan. Mau tahu? Mau tahu, boleh. Ayo saya anterin. Iya, tadi Ayo. Pok, tadi dulu. Ngabisin dulu nih. Oh, iya. Ini telurnya belum. Ini. Ini. Ntar ya, kita sini. ke ini ya sayur besan ya. Pemirsa, kita abis ini nyobain sayur besan sama Pok Vivi. Saya abisin dulu nih. Wah, enak banget. Mantep, Pok. Mantep.